Selamat datang di Lawu Production. Sebelum kita memulai, silakan duduk dengan nyaman dan lepaskan sejenak beban yang ada di pikiran. Dan santai sejenak. Naila, anak orang kaya yang jatuh cinta pada pemuda bengkel bernama Azam. Cintanya ditolak ayah, ia diusir dari rumah. Ia menikah, namun hidup berubah jadi neraka. Azam kasar, pemalas, selingkuh dengan manajer ayahnya. Naila melahirkan seorang anak, tapi justru diceraikan dan diusir tanpa belas kasihan. Ia jatuh ke titik terendah, buru serabutan, dihina tetangga, sampai pingsan sambil menggendong bayinya. Ibunya menemukannya, membawanya pulang dari kegelatan. Naila bangkit, belajar, bekerja, menguasai perusahaan ayahnya untuk balas dendam. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Rumah megah keluarga Adistia malam itu dipenuhi ketegangan. Langit masih gelap sisa hujan. Namun badai sesungguhnya justru sedang terjadi di dalam rumah. Naila baru pulang setelah membantu di bengkel Azam. Wajahnya lelah, tapi ada senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Ia membuka pintu dan mendapati ayahnya, Arman Adistia, duduk di ruang tamu. Wajah keras, mata merah menahan amarah. Duduk. Suaranya rendah, namun nadanya seperti cambuk yang siap menghajar. Naila menelan ludah. Ia duduk perlahan. Di sisi lain, ibunya Ratna menunduk, menggenggam tangan gemetar. Sedangkan adiknya Nisa bersembunyi di balik sofa, wajah pucat. Aku dapat laporan dari Satpam Kompleks. Kamu turun dari motor seorang laki-laki bengkel. Ia menekankan kata bengkel seperti penyebutan sampah. Ayah, biarkan aku jelaskan. Arman menghantam meja. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Naila tersentak. Derak meja membuat lampu gantung bergetar. Arman berdiri, mendekati Naila dengan langkah mengancam. Kamu anak tunggal pewaris perusahaan ini, dan kamu jatuh cinta pada pemuda rendahan itu. Azam bukan rendahan. Dia bukan apa-apa. Ratna menutup mulut, menahan tangis. Kamu tahu apa yang dia inginkan? Uangmu, nama besarmu, perusahaan ini. Tidak, ayah. Dia baik. Baik? Ia tertawa dingin. Tawanya membuat Naila merinding. Orang seperti dia hanya tahu satu hal, menempel pada perempuan kaya untuk hidup enak. Kamu pikir ayah bodoh? Arman mendekat lebih dekat, menatap Naila tanpa berkedip. Ucapan berikutnya terdengar seperti pisau. Kalau kamu terus bertemu dia, kamu bukan anakku lagi. Ratna berdiri cepat. Mas, jangan begitu. Naila masih muda, dia hanya... Arman mendorong tangan Ratna. Diam. Naila berdiri, melindungi ibunya. Ayah, jangan kasar pada ibu. Arman menatap tajam. Kamu bahkan berani menantang ayahmu demi laki-laki bengkel itu. Naila mengumpulkan nafas. Dia menatap ayahnya dengan keberanian yang jarang muncul. Aku suka dia. Ayah tidak bisa mengatur hatiku. Arman menatapnya lama, sangat lama. Lalu tangan Arman terangkat. Ratna menjerit, Nisa menangis. Namun Arman menahan diri. Tangan itu berhenti tepat setengah udara. Ia menurunkan tangan perlahan, tetapi justru itu lebih menakutkan. Kemarahannya menjadi senyap, tapi jauh lebih mematikan. Mulai malam ini, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Ayah, ponselmu, serahkan. Naila membeku. Arman meraih ponsel di saku Naila dan langsung membantingnya ke lantai. Prak, layar hancur. Berani kau hubungi dia lagi, aku pastikan pemuda itu menghilang dari kota ini. Kalimat itu bukan ancaman kosong, itu deklarasi perang. Arman memerintahkan satpam rumah yang sudah menunggu di depan pintu. Mulai sekarang, pantau anak ini. Jangan biarkan ia bertemu siapapun yang mencurigakan. Satpam mengangguk, tegang. Naila merasa dadanya sesak, seolah rumah megah itu berubah menjadi penjara emas. Ratna memeluk Naila sambil menangis. Maafkan ibu tidak bisa apa-apa. Nisa ikut memeluk kakaknya,
Tubuhnya gemetar. Arman berbalik meninggalkan mereka. Namun sebelum melangkah naik tangga, ia berkata tanpa menoleh, "Lupakan laki-laki itu atau kamu akan kehilangan segalanya." Pintu kamar Arman terbanting keras. Sunyi. Namun di hati Naila, badai baru saja mulai. Malam itu rumah keluarga Aditya seperti medan perang. Hujan deras menghantam kaca jendela, namun suara paling mengerikan bukan berasal dari luar, melainkan dari ruang tengah. Naila berdiri tegak di hadapan ayahnya, Arman, dengan koper kecil di tangan. Matanya bengkak, tapi tekadnya bulat. Arman, dingin. "Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Putuskan hubunganmu dengan pemuda itu." Naila menggeleng, pelan tapi tegas. "Aku cinta dia, Ayah. Azam bukan seperti yang Ayah pikirkan." Arman tersenyum tipis, senyum yang justru lebih menakutkan daripada marah. "Baik, kalau begitu, keluar dari rumah ini." Ratna ibunya langsung menjerit, "Mas, jangan! Tolong jangan usir Naila." Nisa, adik Naila, memeluk kaki ibunya sambil menangis keras. "Ayah, kakak gak salah apa-apa." Tapi Arman tetap seperti batu. Naila maju selangkah. "Ayah yang salah. Ayah tidak pernah mau melihat kebaikan orang lain." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Naila. Ratna menjerit histeris. Nisa menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Naila tersungkur, koper jatuh. Namun ia menatap ayahnya dengan mata berair yang tidak lagi ketakutan, tapi hancur. Arman mendekat, suaranya bergetar marah. "Kamu berani menggurui aku. Anak yang kubesarkan, kuberi makan, kuberi sekolah, sekarang memilih laki-laki benggal ketimbang keluarganya." Naila, pelan, menahan air mata. "Aku cinta dia, Ayah. Azam bukan seperti yang Ayah pikirkan." Arman tersenyum pendek. Tawa penuh hinaan. "Yah, pergilah cari cinta itu di luar rumahku." Ratna memeluk Naila erat-erat. "Naila, jangan pergi. Ibu mohon, biar ibu bicara lagi ke Ayah." Naila menangis di pelukan ibunya, tapi ia tahu tidak ada lagi ruang untuknya di rumah itu. Arman memanggil dua satpam dengan suara menggelegar. "Buka pintunya, keluarkan dia." Ratna dan Nisa langsung berdiri menghadang. "Ratna, Mas, Naila anak kita. Bagaimana mungkin kamu tega?" "Minggir, kalian berdua tidak paham apa-apa." Nisa memukul dada ayahnya, kecil tapi penuh putus asa. "Ayah jahat, ayah jahat. Kakak gak pantas diperlakukan begini." Arman menekis Nisa hingga hampir jatuh. Ratna buru-buru menangkap putrinya. Tatapan Naila berubah tajam, bukan karena benci, tapi karena sakit yang terlalu dalam. "Kalau aku keluar dari rumah ini, aku tidak akan kembali ya." Arman tak menjawab, hanya memberi isyarat pada satpam untuk membuka pintu rumah lebar-lebar. Angin malam berhembus masuk, dingin, kejam, mengiris. Ratna memeluk Naila sekali lagi, begitu erat seakan tubuh putrinya menghilang. "Nak, tolong jangan pergi, ibu mohon." Naila terseduh. "Maafkan Naila, Bu, tapi Naila tidak bisa hidup di rumah yang tidak memberi Naila hak memilih." Nisa memeluk kaki Naila. "Kak, jangan tinggalin Nisa. Kakak satu-satunya yang Nisa punya." Naila berjongkok, memeluk adiknya sambil menangis keras. "Kita akan bertemu lagi. Kakak janji." Arman mengetuk lantai dengan ujung sepatunya, pertanda kesabaran habis. "Keluar, sekarang." Naila berdiri, mengambil kopernya, menatap ibunya untuk terakhir kali. "Naila, Bu, jaga diri, jaga Nisa." Ratna tak bisa lagi bicara, hanya tangis. Naila melangkah keluar rumah. Langkahnya goyah tapi tak mundur. Saat pintu besar itu ditutup oleh satpam, suara gedebuk pintu terdengar seperti palu yang menyegel seluruh hidup Naila. Ratna jatuh berlutut. Nisa histeris. Arman berdiri membelakangi mereka, wajahnya keras, tak menoleh sedikit pun. Dan di luar rumah, di tengah hujan lembut sisa badai, Naila berdiri sendirian. Namun ia tidak tahu, badai sebenarnya baru saja mulai.
Hujan gerimis membasahi halaman rumah kontrakan kecil berukuran 4 x 6 meter. Jauh dari gemerlap rumah mewah keluarga Adistia. Malam itu, hanya ada lampu kuning redup dan suara tikus sesekali berlari di plafon. Naila duduk di tepi ranjang dengan gaun pengantin sederhana, gaun sewaan. Di tangan masih melekat bekas henna yang belum kering. Di sudut ruangan, Azam membuang jaket dan melemparkannya ke kursi tua. Ia membuka kancing kemeja sambil mengunyah permen karet. Azam, terima kasih. Walau tanpa restu keluarga, aku yakin kita bisa membangun semuanya dari nol. Azam, hanya itu jawabannya. Pendek dan dingin. Naila menelan kecewa. Azam mengambil rokok, menyalakan lalu menghembuskan asap tepat di ruangan kecil itu. Azam, jangan merokok di dalam kamar. Aku... mulai sekarang, jangan larang-larang aku. Ini rumah tuh. Rumah kita. Azam menatap tajam. Aku yang bayar kontrakan. Jadi, rumahku. Naila terdiam. Ada sesuatu yang terasa salah. Sangat salah. Azam mengambil amplop sumbangan dari pernikahan sederhana mereka. Tanpa bicara, dia membuka dan mulai menghitung uangnya satu persatu. Kamu mau apa dengan uang itu? Pinjam dulu, ada urusan. Azam, itu untuk kebutuhan kita, untuk makan, untuk mulai... Azam membanting amplop. Kamu ini cerewet ya, baru juga nikah. Naila tersentak. Belum sehari menikah, suara Azam sudah berubah menjadi cambuk yang menyayat. Azam mendekat, duduk di samping Naila. Wajahnya hampir menempel. Tapi bukan tatapan cinta. Tatapannya seperti mengukur nilai barang. Dengar ya, Nay, kamu sudah keluar dari rumah orang tuamu. Jadi, kamu cuma punya aku. Ia menyeringai sinis. Dan itu berarti kamu harus nurut sama aku. Naila menggenggam jarinya sendiri. Ketakutan menjalar perlahan. Aku percaya kamu. Kita bisa mulai baru. Azam tertawa pendek. Mulai baru? Kamu pikir hidup ini drama Korea? Kita butuh uang, dan kamu nggak bawa apa-apa kecuali badanmu. Naila menahan air mata. Sebuah kalimat menusuk seperti belati. Aku meninggalkan semua demi cinta. Ya, dan sekarang berhenti drama. Besok kamu ikut aku ke bengkel. Untuk apa? Kerja, cuci onderdil, bersihin lantai. Toh kamu nggak punya keahlian lain selain jadi gadis manja orang kaya. Jantung Naila serasa diremas. Azam, kenapa kamu bicara seperti itu? Azam berdiri, menatap Naila dengan sorot mata gelap. Jangan naik nada ke aku. Kamu lupa ya, kamu yang butuh aku, bukan sebaliknya. Ia menginjak puntung rokok di lantai, meninggalkan bekas hitam yang menyengat. Oh, dan satu lagi, ia mengambil ponsel Naila dari koper. Menyalakan sebentar, lalu, brak. Ia membanting ponsel itu ke lantai hingga pecah. Naila menjerit kaget. Azam, itu... Aku nggak mau kamu kontak keluarga kamu. Mereka cuma bikin kamu nolak aku. Naila membeku. Tubuhnya gemetar. Mulai malam ini, kamu milik aku sepenuhnya. Hening menguasai ruangan. Hanya terdengar suara hujan dan langkah Azam yang perlahan mendekati pintu. Sebelum keluar membeli rokok lagi, ia berkata tanpa menoleh. Kalau mau hidup di sini, turuti aturan aku. Kalau enggak, kamu bisa pergi. Tapi jangan berharap aku cari. Pintu ditutup keras. Menyesakan. Naila duduk di lantai kontrakan itu menangis tanpa suara. Di luar suara motor Azam menjauh, meninggalkan Naila sendirian di malam pertama pernikahan yang seharusnya bahagia. Namun ia tidak tahu, itu baru awal dari derita panjang yang menanti. Pagi itu, sinar matahari hampir tidak bisa masuk ke dalam rumah kontrakan kumal itu. Naila bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, nasi dingin dan telur 1 butir yang dibagi 2. Sementara itu, Azam masih tidur, dengan suara dengkuran keras, selimut berantakan, dan botol minuman keras di lantai. Azam, sarapan sudah siap. Azam tidak menjawab. Naila menyentuh bahunya pelan. Azam, kamu harus berangkat kerja. Bengkel pasti...
Azam mengibaskan tangan kasar. "Jangan ganggu gue!" Naila terkejut, hampir terjatuh. Setengah jam kemudian, Azam bangun, berjalan ke meja makan sambil menggaruk kepala dan mengumpat. "Ini doang, telur sebija begini. Uangnya habis, Naila cuma bisa beli itu." Azam menghantam meja. "Kamu ini istri atau beban? Minta duit ayahmu sana." Naila suara serak. "Ayah sudah tidak menganggap aku anaknya lagi." Azam mencibir, mengambil piring dan melemparkannya ke wastafel. Pecah berantakan. "Alasan, kamu tuh dulunya orang kaya kan? Cari kerja, bayarin kebutuhan rumah. Aku capek kerja sendirian." Padahal Azam seminggu ini tidak pernah ke bengkel. Naila menunduk, menahan tangis. "Aku bisa coba cari kerja, tapi ijazahku masih di rumah ayah." "Ngapain ijazah? Kamu kerja apa aja? Buruh, cuci piring, bersih-bersih. Yang penting bawa pulang uang." Naila, "Baik, Naila akan coba." Azam mendekat dan mencengkram dabunya kuat. "Jangan cuma coba, harus dapat. Aku butuh beli rokok, bensin, nongkrong. Kamu nggak mau lihat aku malu sama teman-temanku kan?" Naila menggeleng cepat, ketakutan. Hari itu Naila pergi dari satu tempat ke tempat lain, mencuci piring di warung, membereskan gudang kecil, mengepel lantai ruko. Tangannya penuh luka lecet, sepatunya basah, tapi ia tetap pulang membawa upah Rp40.000. Saat kembali ke rumah kontrakan, Azam sedang nongkrong dengan dua temannya. Botol minuman berserakan di lantai. "Azam, ini upah Naila hari ini." Azam mengambil uang itu tanpa melihatnya. "Dikit amat, besok cari tempat lain." Salah satu temannya terkekeh. "Istrimu rajin, Zam." "Sayang, mukanya kayak capek banget." Azam tertawa. "Biasalah, biarin dia kerja keras. Dulu hidup enak terus." Naila berdiri di pintu rumah, wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Ia seperti tidak dianggap manusia. Malamnya setelah teman-teman pulang, Naila memberanikan diri bicara. "Azam, bisakah kamu berhenti minum? Uang kita..." Azam mendorong Naila ke kasur. "Jangan ngatur gua." Naila menubruk dinding, menahan sakit di bahu. "Kalau besok kamu nggak bawa uang lebih banyak, jangan pulang." Naila parau. "Azam, ini rumah kita." "Ini rumah yang aku bayar. Kamu numpang." Naila menangis terisak. Azam keluar untuk membeli rokok lagi, meninggalkan pintu terbentak keras. Naila duduk sendirian di lantai yang dingin. Ia memegang perutnya, menekan rasa mual dan lapar. Tangannya gemetar, hatinya retak. Naila berbisik, "Aku memilih dia, demi cinta. Tapi kenapa yang kuterima cuma luka?" Di luar, suara motor Azam kembali menjauh. Dan Naila menyadari satu hal. Hidup bersama Azam bukan lagi tentang cinta, tapi tentang bertahan hidup dari hari ke hari. Hujan turun sejak sore, membasahi jalan setapak menuju kontrakan reyot itu. Di dalam, Naila duduk mengelus perutnya yang mulai membesar. Napasnya tercekat, tangannya gemetar. Tubuhnya terasa berat setelah bekerja seharian mengangkat karung dan menyapu gudang. Pintu kontrakan berderit keras. Brak! Azam masuk dengan jaket basah, wajah kusut, dan aroma alkohol menusuk. Naila tersenyum tipis, ragu. "Zam, aku mau bilang sesuatu. Aku hamil. Dokter bilang sudah 2 bulan. Azam melempar jaketnya sembarangan. Wajahnya tak memperlihatkan kebahagiaan sedikit pun. Azam. Dingin. "Terus, gua harus ngapain? Joget?" Naila menelan ludah. Dadanya nyeri mendengar kalimat itu. "Aku kira kamu bakal senang." Azam mendekat, menatap tajam. "Kita makan aja susah, Nay. Lu malah nambah beban." Hari demi hari berlalu. Azam semakin jarang pulang.
Kalaupun pulang, bau parfum wanita, asap rokok, dan suara tawa perempuan dari teleponnya selalu terbawa. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 2.45. Pintu digedor dari luar. "Dor! Dor!" Azam membuka sendiri pintunya. Sempoyongan. "Nah, mana makanan gue? Laper nih." Naila bangun dengan susah payah. "Zam, jam berapa ini? Uang belanja habis. Kamu pulang makin malam." Azam mengibaskan tangan. "Udah, ceramah mulu. Gua capek. Kerjaan bengkel gua banyak." Naila menunduk, berusaha meredam tangis. Pagi harinya, Naila muntah berulang kali. Tubuhnya menggigil, namun ia tetap bersiap berangkat ke gudang tempatnya bekerja serabutan. Azam hanya duduk sambil memainkan HP. Naila lemah. "Zam, aku pusing. Boleh hari ini nggak kerja dulu? Perut aku kencang." Azam mencebir. "Hamil gitu doang lebay banget. Emak-emak lain kerja sampai tua juga bisa." "Aku benar-benar nggak kuat." Azam berdiri, menendang kursi. "Terserah. Kalau mau makan, kerja. Gua nggak mau nanggung semuanya." Naila terdiam. Sakit di perutnya makin terasa. Namun ia tetap memaksakan diri keluar rumah. Di luar, Bu Sari tetangga sebelah memanggilnya. "Nay, kamu pucat sekali. Kamu hamil ya?" Naila senyum hambar. "Iya Bu, tapi Azam belum begitu terima." Bu Sari menggeleng lirih. "Hati-hati nak, mata saya bukan buta. Suamimu sering pulang sama perempuan beda-beda." Naila membeku. Tulang-tulangnya terasa beku. Hatiku seperti diremas-remas. Naila berbisik. "Saya sudah menduganya." Malam berikutnya, Naila menunggu di ruang tengah, menatap pintu tanpa berkedip. Jam menunjukkan 3 dini hari. Saat pintu dibuka, Azam terkejut melihat Naila masih bangun. Naila bergetar. "Kamu dari mana?" Azam terbahak sinis. "Ngapain? Lu polisi?" "Kamu berubah, Zam. Kamu gak pernah peduli sama aku, sama anak kita." Azam berjalan mendekat. Suaranya merendah, namun penuh ancaman. "Jangan banyak nanya. Gua pulang udah bagus. Lu harusnya bersyukur." Naila menggenggam perutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tiba-tiba, Naila memegangi perutnya kuat-kuat. "Naila." Kesakitan. "Ah, Zam, perut aku sakit." Alih-alih panik, Azam justru menjauh. "Aduh Nay, drama lagi. Gua mau tidur." Naila terjatuh. Kepalanya membentur lantai. Darah mulai merembes dari ujung gaunnya. Naila lemah. "Zam, tolong, anak kita." Azam menatap sebentar. Wajahnya dingin, tak bergerak. Lalu ia masuk ke kamar, membanting pintu. Hujan badai mengguyur kota malam itu. Kilatan petir menyambar, menerangi kontrakan reyot yang menjadi saksi penderitaan Naila. Di dalam, Naila meringis kesakitan. Kontraksinya datang semakin rapat. Tidak ada Azam, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun. Hanya tubuh lemah yang menggigil dan janin yang berjuang ingin keluar. Naila merangkak ke pintu, memegangi perutnya yang mengeras. "Azam, kamu di mana? Tolong aku." Tidak ada jawaban. Kontrakan itu sunyi kecuali suara hujan memukul atap seng. Ketika ia hampir tumbang, terdengar suara pintu tetangga terbuka. "Bu Naila, ya Allah, kamu mau lahiran?" Naila hanya menangis. "Aku sendirian, Bu.
Azam belum pulang dari kemarin. Bu Sari segera menggamit lengan Naila. Sini nak, kita ke puskesmas. Tahan ya. Di puskesmas, lampu operasi menyilaukan mata. Naila menjerit kesakitan, tangan menggenggam erat sisi ranjang. Perawat memberi instruksi. Nafas Bu Naila, dorong, dorong. Naila sambil menangis. Aku takut Bu. Suami aku, dia nggak ada. Bidan lembut namun tegas. Fokus nak, kamu kuat. Bayimu butuh kamu. Dengan tenaga terakhir, Naila mengerahkan seluruh sisa hidupnya. Dan terdengar suara tangis pecah memenuhi ruangan. Wah! Wah! Bidan mengangkat bayi mungil itu dan menunjukkannya padanya. Selamat Bu Naila, bayinya laki-laki, sehat. Naila terseduh menatap bayi itu. Dafa, maafin Mama nak. Mama cuma punya kamu. Namun luka-luka persalinan membuat Naila kehilangan banyak darah. Ia merintih, matanya berkunang-kunang. Tekanan darah turun, cepat ambil infus cadangan. Naila menggenggam selimut bayi, ketakutan. Tolong, jangan ambil bayi saya. Kami cuma mau periksa, Bu. Tenang. Naila sempat pingsan beberapa menit. Saat terbangun, Dafa diletakkan di dada Naila. Ia memeluk anaknya erat seakan dunia hendak merebut satu-satunya kebahagiaan miliknya. Pagi hari, suara langkah tergesa masuk ke ruang perawatan. Azam muncul, wajah kusut, mata merah, bau alkohol masih terasa. Nay, lu bikin ribut tetangga ya? Sampai Bu Sari segala manggil gue. Naila terdiam. Tangannya mengusap Dafa yang tidur pulas. Aku lahiran sendiri, Zam. Kamu nggak ada. Ya udahlah, lu kan emang mau punya anak itu. Sekarang udah keluar, terus mau apa? Bidan menegur. Maaf Pak, istri Anda hampir mengalami pendarahan berat. Tidak bisakah Anda sedikit menghargai perjuangannya? Azam melotot. Ini urusan rumah tangga gue, jangan ikut campur. Naila menutup wajahnya. Ia tak kuat mendengar suaminya mempermalukannya di depan orang lain. Azam mendekat, menatap bayi itu tanpa rasa. Anak ini nggak mirip gue. Naila membeku. Zam, jangan ngomong begitu. Azam menepis tangan Naila yang sedang menggendong Dafa. Gue nggak minta dia. Jangan harap gue bakal berubah cuma gara-gara orang baru ini. Azam kemudian berbalik pergi membanting pintu ruang perawatan. Brak! Bidan dan perawat memandang Naila dengan iba. Air mata Naila jatuh membasahi pipinya. Ia mencium dahi Dafa yang masih merah. Walau dunia nggak mau kamu, Mama tetap akan lindungi kamu sampai mati. 2 minggu setelah melahirkan, tubuh Naila masih lemah. Dafa menangis hampir setiap malam. Dan Azam sama sekali tidak membantu. Malam itu, Dafa menjerit karena kolik. Naila menggendong sambil berjalan terpincang. Naila, lirih, lelah. Sabar ya nak, Mama ada di sini. Di sudut rumah kontrakan, Azam duduk santai sambil scrolling ponsel. Tidak peduli. Zam, tolong ambilin air hangat buat Dafa, perutnya kembung. Azam tidak menoleh. Azam, ketus. Gue capek, lu aja. Anak itu lu yang pengen. Naila menahan air mata. Ia merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Tiba-tiba ponsel Azam berbunyi. Ia bangkit buru-buru, berjalan keluar, dan menutup pintu dengan pelan. Naila refleks menoleh. Ekspresi Azam mencurigakan, penuh rahasia. Dari balik pintu yang tak tertutup rapat, Naila mendengar suara lirih. Azam, pelan, manja. Iya sayang, aku juga kangen. Suara seorang wanita terdengar samar dari speaker. Karina? Kapan kamu datang lagi? Aku nggak betah kalau nggak lihat kamu. Naila terpaku. Tubuhnya seakan membatu. Karina? Nama itu sangat familiar. Manajer favorit ayah.
Wanita karir yang elegan, berpendidikan, dan sering dipuji media. Napas Naila serasa sesak. Tenang, gue bilang Naila gue ada urusan bengkel. Malam ini gue ke apartemen kamu. Naila hampir menjatuhkan Dava dari guncangan emosinya. Ia mundur, duduk perlahan, tangan gemetar. Saat Azam masuk kembali, Naila menatapnya. Naila, suara bergetar tapi tegas. Kamu barusan telepon Karina ya? Azam berhenti. Wajahnya langsung berubah dingin. Lu nguping, dasar perempuan gak punya malu. Aku cuma dengar tanpa sengaja. Kamu bilang mau ke apartemen dia. Azam mendekat dengan langkah berat. Ia mencengkeram dagu Naila kasar. Lu pikir lu siapa? Lu bukan apa-apa sekarang. Lu udah gue angkat dari rumah mewah lu. Sekarang lu cuma ibu-ibu luntang-lantung. Air mata Naila jatuh. Kita baru punya anak, Zam. Kenapa kamu? Azam membentak. Anak itu bikin hidup gue berantakan. Dava menangis keras. Naila memeluk Dava, melindungi dengan tubuhnya. Azam mengayunkan tangan seolah ingin melempar benda di meja. Ia meraih botol minuman dan membantingnya ke lantai. Brak! Pecahan kaca berhamburan. Azam mengambil jaketnya. Lu mau tahu? Iya, gue selingkuh sama Karina. Dan dia jauh lebih cantik, kaya, dan ngerti gue daripada lu. Naila membeku seperti patung. Dia kasih gue mobil. Dia bikin hidup gue enak. Lu cuma nyeret gue ke kontrakan bau keringat. Naila menutup mulut, tercekak sakit. Aku rela kerja apapun buat bantu kamu. Kenapa kamu malah? Azam tertawa sinis. Karina bilang gue harus jauhin lu kalau mau nikmatin hidup gue. Dan gue setuju. Jadi, kamu mau buang aku? Buang Dava? Gampang, tinggal cerai. Lu pikir gue takut? Naila terisak kencang. Kita baru nikah, baru punya anak. Tolong jangan. Azam menepis tangannya. Udahlah, pura-pura kuat itu nggak cocok buat lu, Nei. Ia berjalan ke pintu. Karina nunggu. Lalu pintu dibanting. Brak. Naila jatuh berlutut memeluk Dava sambil menangis sekuat tenaga. Saat Naila masih menangis, ponsel Azam yang tertinggal di meja berbunyi. Layar menyala. Karina. Hati. Pesan muncul satu persatu. Sayang, aku tunggu di kamar biasa ya. Hati. Dia sudah melahirkan. Syukurlah. Semakin cepat kamu ceraikan dia, semakin baik. Aku sudah siapkan hadiah kecil buat kamu malam ini. Kedip mata. Naila terdiam. Wajahnya pucat. Matanya berubah dari patah menjadi dingin. Perlahan, ia berbisik pada Dava. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku selesai. Tapi kamu lihat nanti, nak. Ia menatap pintu yang tertutup. Langit sore tampak gelap, seperti mengetahui kehancuran yang akan menimpa Naila. Dava tertidur di pangkuannya, sementara tubuh Naila masih lemah pasca melahirkan. Pintu kontrakan terbuka keras. Brak! Azam masuk dengan wajah dingin, tangan membawa map merah. Naila kaget. Zam, kenapa bawa? Azam melempar map itu ke pangkuan Naila. Tanda tangan. Sekarang. Naila membuka map itu. Surat cerai. Wajahnya langsung pucat. Kamu serius? Zam, aku baru melahirkan. Dava baru 2 minggu. Kenapa? Azam mengangkat tangan, meminta Naila diam. Karina nggak mau nunggu lagi. Gue juga. Naila menatapnya dengan mata sembab. Zam, aku istrimu. Ibu dari anakmu. Kenapa kamu pilih dia? Azam memberi tawa kecil. Dingin, sinis, menusuk. Dia punya semuanya. Gue nggak butuh lu lagi. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku mau berubah, Zam, demi keluarga kita. Azam menunduk, menatap Naila seperti menatap sampah. Lu lihat diri lu sekarang. Lusuh, bau bayi, gak punya duit, gak punya masa depan. Naila menahan isak. Gue malu punya istri kayak lu.
Naila gemetar. Tapi aku meninggalkan keluargaku demi kamu. Azam mendekat, membisikkan kalimat paling kejam yang pernah ia ucapkan. Dan itu keputusan terbodoh lu. Ponsel Azam berbunyi. Ia tersenyum saat melihat layar. Karina, love. Sayang, udah selesai? Aku udah siapin kamar wangi buat kamu. Karina, love. Usir aja mereka malam ini. Aku mau kamu tidur sama aku. Naila membaca pesan itu tanpa sengaja. Air matanya berhenti. Yang tersisa hanya hampa. Kamu benar-benar mau buang kami malam ini? Gue udah bilang, Karina nunggu. Ia meraih tas Naila dan melemparkannya ke lantai. Cepat beres-beres, keluar. Dava terbangun dan menangis keras. Naila mencoba menenangkan bayi itu dengan tangan gemetar. Azam membuka lemari dan menarik keluar pakaian Naila, melemparkannya ke lantai satu persatu. Ayo, jangan bikin gue ulang kata-kata gue. Zam, setidaknya tunggu pagi. Aku masih sakit. Jahitan aku masih perih. Dava masih... Gue nggak peduli. Naila terhuyung, hampir jatuh. Dava menangis makin keras. Tetangga mulai mengintip dari jendela, tapi tidak ada yang berani membantu. Naila memakai hoodie tipis, jaket tipis, dan menggendong Dava yang masih merah dan rapuh. Azam menyeret koper keluar rumah. Pergi sebelum gue tarik paksa. Saat Naila melangkah keluar, hujan mulai turun. Deras, menusuk kulit. Naila berdiri di teras, basah kuyup, menggigil sambil menggendong bayi. Zam, setidaknya kasih aku waktu untuk... Azam menutup pintu di depan wajahnya. Pergi Naila, keluar dari hidup gue. Dan pintu itu tertutup rapat. Brak. Naila terpaku sesaat. Hening, kecuali suara hujan dan tangis Dava. Perlahan, Naila melangkah mundur ke jalan. Setiap tetes hujan terasa seperti penghinaan. Lampu mobil mewah menyorot Naila dan Dava. Sebuah sedan hitam berhenti di depan kontrakan. Pintu terbuka. Keluar seorang wanita elegan dengan payung hitam. Karina. Ia menatap Naila dari atas ke bawah, seolah menatap seseorang yang tak layak bernafas. Oh, jadi ini istrimu yang dulu? Naila memeluk Dava lebih erat. Kamu Karina? Karina tersenyum tipis, penuh kemenangan. Terima kasih sudah menyerahkan Azam, dia lebih cocok dengan standar hidup saya. Naila menangis pelan. Kalian tega banget. Karina mendekat, menatap Dava. Bahkan bayi itu pun gak bisa buat dia berubah. Kasihan sekali. Naila menggelengkan, air mata jatuh membasahi pipi. Kamu ambil suamiku, hancurkan hidupku. Kamu yang bodoh, memilih cinta dibanding logika. Karina masuk ke mobil dan pergi, menuju Azam. Naila berdiri di tengah hujan, gemetar. Dava menangis sesak. Naila menatap langit. Naila berbisik, dengan mata penuh dendam. Aku mungkin miskin, hancur, sendirian. Tapi ini belum selesai. Karina, Azam, kalian akan bayar semua ini. Dan ia berjalan membawa bayinya ke kegelapan malam. 3 bulan setelah diusir, wajah Naila berubah drastis. Kurus, pucat, mata cekung, tubuh penuh memar akibat kerja berat. Dava digendong dalam selendang lusuh, menempel di dada Naila siang dan malam. Gudang besar itu panas, pengap, bau debu menusuk hidung. Naila mengangkat karung yang hampir sebesar tubuhnya. Mandor membentak. Naila, cepat angkat itu! Buruan! Lu mau kerja atau mau tidur? Naila terengah, gemetar. Saya berusaha, Pak. Usaha apa? Lu lambat banget. Emang lu pikir ini tempat panti asuhan? Para pekerja lain menatapnya dengan tatapan meremehkan. Itu kan mantan anak orang kaya katanya. Pantesan lemah. Udah kayak boneka rusak sekarang. Naila menunduk, menahan air mata.
Dava menangis di selendang. Sabar ya nak, Mama kuat. Mama harus kuat. Mandor mendekat, menatap sinis. Kalau anak lu nangis terus, keluar aja dari sini. Suara itu ganggu kerja. Tolong Pak, saya butuh kerja ini, demi makan anak saya. Gua nggak peduli, gua cuma butuh tenaga, bukan drama. Mandor mendorongnya kasar hingga ia hampir jatuh. Namun Naila tetap berdiri, tetap mengangkat karung itu. Walau tangannya berdarah, walau tubuhnya hampir roboh. Sore harinya, Naila bekerja di sebuah warung makan. Tumpukan piring menumpuk seperti gunung. Air sabun dingin menyentuh kulit tangannya yang pecah-pecah. Naila, cepat! Banyak pelanggan! Jangan lembek-lembek! Iya, Bu. Seorang pelanggan wanita muda menatap Naila lama. Bukannya itu Naila Adistia, yang dulu sering masuk majalah sama papahnya? Temannya tertawa mengejek. Hah, serius? Kok jadi cuci piring? Astaga, jatuh banget hidupnya. Suara tawa mereka menusuk telinga Naila. Ia menunduk, menyembunyikan wajah. Naila berbisik pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Demi Dava, aku bisa hadapi semua. Tiba-tiba suara pecahan piring terdengar. Naila! Itu piring mahal! Shrapnel pecahan piring mengenai tangan Naila, membuatnya berdarah. Saya minta maaf, tangannya licin. Lu kalau mau kerja, harus punya tangan yang berguna, jangan kayak mayat hidup. Tiba-tiba, seorang pria berdasi masuk ke warung. Ia adalah sekretaris ayahnya, Pak Rendra. Ia menatap Naila dengan mata melebar. Nona Naila? Ya Allah, apa yang terjadi pada Anda? Naila beku. Seluruh tubuhnya bergetar. Naila, suara pelan. Pak, tolong, jangan bilang ayah. Tapi, ayah Anda pikir Anda sudah tinggal sama suami. Dia tidak tahu Anda seperti ini. Naila menggeleng cepat, panik. Jangan, saya mohon, jangan bilang ayah. Dia akan... Ibu Marung mendekat. Kenalannya, bagus. Suruh dia bayar dulu utang kerjaannya. Naila, Anda terluka. Badan Anda kurus. Anda bahkan mencuci piring dengan bayi digendong. Naila tak sanggup menahan tangis. Saya cuma mau Dava makan, Pak. Dan saya harus bilang satu hal, Nona. Naila menatapnya dengan mata basah. Tuan Arman, ayah Anda, sedang menyiapkan pesta pertunangan Karina dengan Azam. Dunia Naila runtuh. Piring jatuh dari tangannya. Suaranya tenggelam dalam suara pelanggan. Naila lerih hampir pingsan. Mereka menikah? Rendra mengangguk. Karina bilang, Naila hanyalah masa lalu yang menyedihkan. Katanya, Anda tidak layak disebut anak Arman lagi. Naila beku. Tubuhnya bergemetar hebat. Matanya kosong. Baik. Kalau itu yang mereka mau. Dava menangis keras seolah merasakan sakit ibunya. Naila mengusap kepala Dava dengan tangan berdarah. Wajahnya perlahan berubah. Dari rapuh menjadi dingin. Dari pasrah menjadi kejam. Naila bisik pelan penuh dendam. Tidak apa-apa. Mereka jatuhkan aku. Asal mereka siap saat aku bangkit. Rendra mundur selangkah, merinding. Ia melihat perubahan itu. Naila berdiri di tengah warung, pakaian basah oleh air dan sabun, tangan terluka, bayi menangis. Namun matanya bukan lagi mata orang kalah. Itu adalah mata seorang wanita yang telah dibentuk oleh penderitaan dan siap membalas seluruh dunia yang menghancurkannya. Malam turun pelan. Hujan rintik membasahi gang sempit tempat Naila tinggal. Di depan kontrakan reyot itu, Naila baru pulang dari kerja cuci piring. Tangannya memerah, retak-retak dan menggigil. Dava tertidur di gendongan kain tua di dadanya. Saat ia hendak membuka pintu, suara-suara bisik penuh racun terdengar jelas. Bu Rasti, tetangga mulut pedas. Kasian ya, anak orang kaya kok jadi buruh angkut karung dan pencuci piring. Hih, memalukan. Tati ikut mencibir. Suaminya ninggalin dia loh, katanya rebut istri orang. Atau dia yang gak becus jadi istri? Mereka tertawa, tajam dan menusuk seperti pisau. Naila berhenti, pundaknya gemetar. Ia berusaha membuka pintu, pura-pura tak dengar, tapi ucapan berikutnya menghantam keras.
Pantesan diusir. Lihat aja wajahnya, kayak pembawa sial. Tawa mereka meledak lagi. Naila perlahan menoleh, matanya merah. Bukan karena menangis, tapi karena menahan amarah yang meletup-letup. Naila, dingin, suara bergetar tapi tegas. Kalau kalian tidak suka lihat saya, tutup saja mata kalian. Hidup saya bukan bahan gosip murahan. Wah, berani sekarang. Sudah miskin, ditinggal suami, masih sombong. Bu Rasti mendekat. Wajahnya sengaja ditempelkan dekat wajah Naila. Hati-hati, Nyai. Orang seperti kamu bisa cepat hancur kalau kami buka semua cerita. Naila menyipitkan mata. Cerita? Yang kalian dengar dari mana? Dari Karina? Dari Azam? Orang yang menjual istri sendiri demi jabatan? Keduanya terdiam sejenak, kaget karena Naila berani menyebut nama. Tapi Bu Rasti balas tertawa sinis. Kalau kamu istri yang benar, suamimu nggak bakal kabur. Lagian, anakmu itu, siapa tahu, bukan anaknya. Ucapan itu seperti bom yang meledak tepat di dada Naila. Naila mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak memukul. Saya sudah kehilangan semuanya, tapi bukan berarti kalian boleh menginjak harga diri saya. Tati mengangkat alis. Kalau begitu, buktikan dong, jangan cuma marah-marah. Naila mendekat, membawa wajahnya hanya sejengkal dari Bu Rasti. Naila dingin, tatapan membunuh. Saya lebih suka jadi buruh daripada jadi manusia yang hidup dari menghancurkan hidup orang lain. Tati tersentak mundur. Bu Rasti mendengus kesal. Nanti kalau hutang kontrakanmu nunggak, jangan nangis ya. Pemilik kontrakan udah banyak yang gak suka sama kamu. Ucapan itu bukan ancaman kosong, karena sehari sebelumnya, Naila memang terlambat bayar sebulan. Naila menatap mereka dengan mata yang penuh perlawanan, lalu membuka pintu kontrakannya dengan tangan gemetar. Saat pintu menutup, tetangga itu masih bicara lantang supaya ia dengar. Dasar perempuan gagal. Lihat aja, dia ndak bakal bertahan lama. Orang seperti dia lebih cepat hancurnya. Di balik pintu, Naila menurunkan Dava dari gendongan dan memeluknya erat, menahan tangis yang akhirnya meledak. Bukan karena kata-kata mereka, tapi karena ia tahu, mulai malam itu, bukan hanya kemiskinan yang mengejar, tetapi juga kebencian tetangga-tetangganya yang ingin melihatnya jatuh lebih dalam. Namun dalam isak diamnya, bisikan kecil muncul di hatinya. Aku mungkin miskin, tapi aku belum kalah. Malam itu gang sempit terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin masuk lewat celah-celah papan kontrakan yang rapuh. Naila menggigil, bukan karena cuaca, tapi karena tubuh kecil Dava yang terbakar panas di pangkuannya. Dava mengerang pelan. Tubuhnya semakin merah. Nafasnya cepat, matanya sayu. Naila panik memeluk Dava. Sayang, tolong kuat ya. Mama di sini. Mama ada. Ia menyentuh dahi Dava. Terlalu panas. Naila langsung berdiri, menggendong Dava, berlari keluar kontrakan. Ia mengetuk rumah tetangga. Pintu dibuka sedikit. Bu Rasti muncul dengan wajah kesal. Apalagi? Malam-malam ganggu orang tidur. Naila suara gemetar. Bu, Dava panas tinggi. Saya butuh pinjam uang. 100.000 saja. Tolong, saya... Bu Rasti langsung tertawa kecil dingin. Loh, kok minta ke saya? Kamu kan bangga banget tadi siang. Naila menahan air mata. Bu, ini soal nyawa anak. Kalau gitu bawa ke klinik. Jangan nangis di sini. Saya tidak punya uang. Bu Rasti menyeringai. Hehe, bukan salah saya kamu miskin. Pintu ditutup keras. Naila menatap pintu itu lama, sampai air matanya jatuh satu-satu. Tati membuka pintu sambil menguap. Apa? Anakmu kenapa lagi? Tolong, Dava panas tinggi. Saya butuh uang sebentar. Nanti saya ganti. Tati melipat tangan.
Saya sih bisa bantu, tapi apa jaminannya? Jaminan? Tati mengangguk licik. Panci kamu, kulkas rusak kamu, atau kontrakanmu? Pilih salah satu. Dava mengerang keras. Tubuhnya seperti membakar tangan Naila. Naila menahan isak. Tolong jangan bercanda, ini anak saya. Justru makanya, pilih cepat. Kalau mati nanti kamu nyesel. Ucapan itu menampar hati Naila. Naila tegas. Saya tidak akan menukar harta terakhir saya untuk memuaskan kebencian kalian. Tati mencibir. Sok kuat, silakan saja kalau mau lihat anakmu tambah panas. Tati menutup pintu perlahan, lebih menyakitkan daripada pintu yang dibanting. Naila berjalan sambil menggendong Dava. Hujan tipis mulai turun. Naila berbisik dengan putus asa. Ya Tuhan, tolong jangan ambil dia dari aku. Ia tiba di depan minimarket kecil, berharap bisa membeli obat. Ia menghitung uang receh di kantongnya. 1.000, 5.000, 2.000. Total hanya 11.000 rupiah. Obat paling murah pun tak cukup. Tiba-tiba suara motor berhenti di belakangnya. Naila, ia menoleh. Ternyata Rafa, teman lama semasa sekolah. Satu-satunya orang yang pernah baik padanya. Rafa menatap Dava panik. Ya Allah, Nay, dia panas sekali. Kamu mau kemana? Kenapa sendirian? Naila tak tahan lagi. Ia menangis melegak. Aku nggak punya uang, Raf. Semua orang tutup pintu. Dava panas banget. Aku takut. Rafa segera melepas jaketnya, menyelimuti Dava. Rafa teguh. Ayo, kita ke klinik sekarang. Naila kaget. Tapi Raf, Rafa memotong, tatapannya keras. Tidak ada tapi, kamu bukan sendirian malam ini. Rafa mengangkat Dava dan berlari menuju motornya. Naila mengikutinya dengan lutut gemetar, tapi di hatinya muncul harapan kecil yang hampir padam. Untuk pertama kalinya setelah jatuh terpuruk, ada seseorang yang tidak menertawakan kesusahannya, tidak menutup pintu, dan tidak menginjak harga dirinya. Tapi Naila belum tahu. Bantuan Rafa akan membuka pintu konflik baru yang jauh lebih gelap. Malam di depan klinik terasa seperti neraka kecil. Lampu neon memantul pada genangan hujan, menyoroti wajah pucat Naila yang menggendong Dava erat-erat. Dava mengerang lemah, tubuhnya panas seperti bara. Naila terengah, lutut bergetar. Sebentar lagi sayang, sebentar lagi, jangan tidur. Ia melangkah pelang menuju pintu klinik, mata berkunang-kunang. Rafa berjalan di belakang sambil menahan pintu. Nay, kamu kelihatan makin pucat. Sini, biar aku gendong. Naila menggeleng keras. Tidak, Dava harus sama aku. Dia pasti takut. Tapi tubuhnya tak mendengar lagi. Nafasnya pendek, lengannya bergetar hebat. Perawat kesal. Ibu, tolong duduk dulu. Kami sedang menangani pasien lain. Rafa menahan emosi. Mbak, tolong lihat, bayinya demam tinggi, prioritas darurat dong. Kalau mau cepat, bayar administrasi dulu. Rafa tercengang. Serius? Ini soal nyawa. Perawat dingin. Peraturan klinik, kalau tidak sanggup bayar, silahkan ke puskesmas. Ucapan itu menusuk Naila seperti belati. Naila memeluk Dava semakin erat. Darah menetes dari bibirnya, ia menggigit kuat menahan pingsan. Naila bergemetar. Saya bayar, saya bisa, tapi uang saya. Ia membuka dompet lusuhnya, hanya ada beberapa lembar receh basah kehujanan. Perawat tersenyum sinis. Uang begini, ini bahkan gak cukup untuk obat batuk. Naila mengangkat wajah, air mata berjatuhan. Naila suara pecah. Tolong selamatkan anak saya mohon. Saat itu lutut Naila goyah. Dunia berputar, tak ada oksigen, tak ada suara, hanya wajah Dava yang memudar seperti bayangan terakhir. Rafa, kaget, berteriak, Naila! Tubuh Naila jatuh ke lantai sambil tetap memeluk Dava. Suara kepalanya membentur lantai membuat semua orang menoleh. Dava menangis keras, panik, ketakutan. Perawat melongo, akhirnya sadar situasi benar-benar gawat. Cepat, bawa dia ke ruang tindakan, bawa bayinya juga. Dua petugas datang berlari.
Rafa mengambil Dava, sementara tubuh Naila digotong masuk. Monitor berbunyi, perawat sibuk memasang infus. Dokter, serius. Ibu ini dehidrasi parah, tekanan darah drop, kelelahan ekstrim. Rafa berdiri di sisi ranjang, menahan marah. Kenapa tidak dari tadi kalian bantu? Dia bisa mati. Dokter menatap perawat dengan dingin. Siapa yang biarkan dia berdiri lama? Ini gawat. Perawat tertunduk tapi tidak tampak menyesal. Dava menangis keras. Mah, mah. Tangisan itu menggetarkan seluruh ruangan. Rafa memeluk kepala, matanya memerah. Rafa bisik. Nay, bertahan. Anakmu butuh kamu. Aku juga. Dokter menatap Rafa. Kita akan stabilkan kondisinya. Tapi siapa yang akan urus biaya? Rafa menatap dokter dengan tatapan gelap, penuh keputusan besar yang baru tumbuh. Rafa pelan tapi tegas. Saya tanggung semuanya, berapapun. Dokter mengangguk dan memberi instruksi. Di ranjang, tubuh Naira masih lemah, wajahnya sepucat kain, tapi jemarinya bergerak sedikit, seolah memanggil anaknya. Malam itu menjadi titik terendah Naila, sampai tubuhnya sendiri menyerah, sampai dunia hitam mengambilnya sesaat. Namun ia belum tahu, di balik pingsannya muncul seseorang yang mulai mempertaruhkan segalanya untuknya. Seseorang yang akan mengubah arah hidup Naila dan memicu perang baru. Pagi itu ruang rawat terasa sepi. Hanya suara monitor jantung yang berdetak pelan. Naila masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Dava tidur di ranjang bayi kecil di sampingnya. Tubuh mungilnya masih panas, tapi lebih stabil. Rafa duduk di kursi, menatap keduanya tanpa berkedip. Matanya merah karena tidak tidur semalaman. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Ratna, ibunya, berlari masuk, napas terengah. Ratna menangis histeris. Naila, ya Allah, anak ibu. Rafa tersentak kaget. Ratna langsung memeluk tubuh Naila yang terbaring lemah, mencium keningnya yang dingin. Ratna terseduh memegang pipi Naila. Kamu kenapa jadi begini, nak? Kamu kemana selama ini? Kenapa kamu tidak pulang? Suara Ratna pecah menggema di seluruh kamar. Naila membuka mata perlahan. Pandangan buramnya menangkap sosok ibunya, dan air mata itu jatuh seperti hujan deras. Naila lemah. Bu, Mama. Ratna menunduk, menangis di dada Naila. Kamu kurus sekali. Kamu sakit. Dava sakit. Ya Tuhan, Mama nggak bisa maafin diri Mama kalau kamu kenapa-kenapa. Naila menangis, diam-diam. Pelukan ibunya adalah hal yang ia rindukan sejak hari ia diusir. Rafa berdiri, sedikit canggung. Tapi Ratna menatapnya penuh kecurigaan. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di kamar anak saya? Rafa menelan ludah, berdiri tegak. Saya teman Naila. Saya yang bawa dia ke sini. Ratna menatapnya dari atas sampai bawah. Wajahnya masih basah air mata, tapi ada sorot waspada. Di mana suaminya? Kenapa bukan dia yang bawa Naila? Kenapa bukan dia yang jaga? Naila menutup mata. Wajahnya berkedut menahan sakit. Bukan fisik, tapi luka lama. Naila pelan. Ibu, Azam, dia sudah menceraikan aku. Ratna membisu. Dunia seakan berhenti. Ratna suara pecah, tak percaya. Dia, apa? Setelah kamu hamil? Setelah kamu lahirkan cucu Mama? Naila menunduk. Dia selingkuh dengan Karina, manajer di kantor Papa. Ratna menutup mulut, tubuhnya bergetar, seolah informasi itu adalah racun. Ratna marah, terluka. Anakku, sampai begini kamu disiksa. Kamu kerja serabutan. Kamu nggak makan. Kamu pingsan sambil gendong Dava. Naila menangis, bahunya gemetar. Saya nggak mau pulang, Bu. Papa pasti makin benci. Ratna menggenggam tangan putrinya kuat-kuat. Ratna tegas, suaranya bergetar. Kamu dengar Mama baik-baik. Rumah itu tetap rumah kamu. Papa boleh marah, boleh keras,
tapi dia tetap ayah kamu. Ratna memalingkan wajah, suaranya lebih rendah, penuh rahasia. Dan dia tidak tahu semua yang terjadi. Naila menatap ibunya, bingung. Papa tidak tahu? Ratna menggeleng, matanya merah penuh dendam. Ratna dendam. Dan sekarang setelah Mama lihat sendiri keadaanmu, percayalah nak. Ratna memegang pipi Naila, menatap dalam. Ratna lirih tapi penuh bara. Kita akan pulang, dan mereka semua akan mendapatkan balasan. Pertemuan Naila dan ibunya di rumah sakit bukan sekedar pelukan seorang ibu. Itu adalah titik balik. Hari itu Ratna bersumpah, siapapun yang membuat anaknya tersungkur sampai hampir mati, akan membayar dengan harga paling mahal. Dan Naila, yang dulu lemah dan pasrah, akhirnya membuka mata pada perang yang menantinya. Hujan rintik-rintik membasahi pelataran rumah megah keluarga Arman. Mobil yang membawa Naila berhenti perlahan. Ratna turun lebih dulu, wajahnya tegang. Ia membuka pintu belakang, menggendong Dava yang masih lemah dengan selimut bayi. Naila turun dengan langkah dontai, tubuh masih lemah, wajah lebam kelelahan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti istana hukuman. Pintu rumah terbuka mendadak. Arman, ayah Naila, muncul dengan wajah keras dan mata penuh bara. Arman, dingin, meledak. "Ratna, kau bawa dia kembali tanpa izin saya?" Ratna berdiri tegak, sama sekali tidak gentar. "Kalau saya izin dulu, kamu pasti larang." Arman menatap Naila tajam, seperti melihat kesalahan yang tak termaafkan. "Kamu masih berani kembali ke rumah ini setelah memilih sampah bengkel itu?" Naila terdiam, tubuhnya bergetar. Suara ayahnya masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan hatinya. Ratna membentak. "Diaman, lihat dulu keadaan anak kita, bukan omong kosongmu itu." Arman mendelik, ingin melawan, tapi Ratna menyingkap selimut kecil Dava. Tubuh bayi itu terlihat lemah, wajah pucat, mata sayu. Arman terpaku. "Itu siapa?" Ratna sinis. "Itu cucu kamu, yang kamu biarkan terlunta-lunta di luar sana." Arman mendekat, langkahnya berat. Ia menatap wajah kecil Dava, dan tangan mungil itu bergerak lemah, menyentuh udara. Sesuatu dalam dada Arman runtuh. Arman gemetar. Anak Naila." Ratna mengangguk. Naila berdiri di sisi, menunduk. "Namanya Dava, Pak." Arman menutup mulut dengan tangannya, menahan emosi yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya, Arman menyentuh pipi Dava. Dava membuka mata sedikit, memandang Arman dengan tatapan lemah. Arman serak. Kenapa dia bisa sampai begini? Air mata yang ia tahan menetes juga, menodai wajah tegasnya. Ratna menatap lurus pada Arman, tajam, menyayat. "Karena kamu mengusir anakmu sendiri. Karena kamu percaya Karina. Karena kamu buta oleh gengsi." Arman mundur selangkah, seperti tertusuk. "Karina? Apa hubungannya?" Ratna memotong, tajam seperti silet. "Dia yang menutup informasi soal Naila. Dia yang buat kamu percaya semuanya baik-baik saja. Sementara Naila hampir mati menggendong anakmu." Arman terpaku. Wajahnya mengeras, jahangnya menegang, matanya berubah merah. Arman menggeram. "Dia berani memainkan saya?" Ratna mengangguk. Naila tetap diam, tak berani menatap ayahnya. Arman pelan, namun dalam. "Naila, lihat Papa." Naila mengangkat wajah perlahan, matanya berkaca-kaca. "Papa, marah bukan karena kamu menikah dengan orang biasa, tapi karena kamu sakit, kamu menderita, kamu disiksa, dan Papa tidak ada di sana." Naila menahan tangis, dadanya sesak. Arman mendekat,
memegang bahu Naila. Papa salah. Papa gagal. Naila runtuh dalam pelukan ayahnya untuk pertama kali sejak diusir. Naila menangis pecah. "Pah, aku takut. Aku sendirian." Arman memeluk keduanya, Naila dan Dava, pelukan yang dulu ia abaikan. Tatapannya berubah dingin, bukan untuk Naila, tapi untuk musuh yang baru saja terungkap. Ratna bisik. "Sekarang, mari kita mulai balas semua luka ini." Arman menatap istrinya, mengangguk perlahan. Arman, suara rendah penuh amarah tersembunyi. "Azam, Karina, dan siapapun yang ikut bermain, mereka akan menanggung akibatnya." Kepulangan Naila bukan akhir penderitaan. Itu adalah awal dari perang keluarga yang sesungguhnya. Dan di balik pelukan itu, Ratna dan Arman kini bersatu untuk membalas semua yang telah merusak putri mereka. Beberapa minggu setelah kembali ke rumah, kondisi Naila membaik. Namun, luka batinnya masih menganga. Ia sadar, jika ingin bangkit, ia tidak boleh lagi menjadi perempuan rapuh yang mudah diinjak. Malam itu, di ruang kerja besar keluarga Arman, Naila duduk di depan laptop. Buku-buku manajemen, catatan keuangan, dan materi kursus online berserakan. Cahaya layar memantul pada wajahnya, lelah tapi penuh tekad. "Ratna, lembut. Kamu belum tidur, Nak?" Naila mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Aku harus kejar semua ketertinggalan, Mah. Aku harus kuat, demi Dava." Ratna memegang bahu Naila. "Kamu tidak harus membuktikan apapun pada siapapun." Naila tersenyum kecil, tapi sorot matanya dingin. "Aku bukan mau membuktikan, Mah. Aku mau bertarung." Ratna menatap putrinya lebih lama. Ada nyala baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pintu terbuka. Arman masuk dengan wajah serius, tangannya membawa beberapa dokumen tebal. "Naila?" Naila segera berdiri, sedikit gugup. Walau ia sudah memeluk ayahnya, luka masa lalu masih membuat jarak. Arman menaruh dokumen di meja. "Ini laporan keuangan perusahaan 3 tahun terakhir. Kamu mau belajar bisnis? Mulailah dari sini." Naila terbelalak. "Pah, ini data internal perusahaan. Aku tidak pantas." Arman memotong. "Pantas atau tidak, itu urusan Papa. Yang Papa tahu, kamu punya hak lebih besar daripada banyak orang yang bekerja di dalam sana." Tatapannya berubah dingin, seperti menyimpan dendam pada seseorang yang tidak hadir di ruangan itu. Termasuk Karina. Nama itu membuat udara kamar turun beberapa derajat. Naila duduk kembali, membuka halaman pertama laporan keuangan. Matanya menelusuri angka-angka. Naila bingung. Ini ada banyak pengeluaran yang tidak wajar. Arman tersenyum tipis, senyum berbahaya. "Bagus, baru 5 menit kamu sudah melihat itu." Naila menelan ludah. "Artinya ada korupsi." Ratna ikut duduk di samping mereka. "Itu bukan sekadar korupsi. Karina memotong dana untuk proyek tertentu sambil membiayai gaya hidup selingkuhannya." Naila membeku. Bibirnya bergetar menahan marah. Naila pelan, tajam. "Azam." Arman mengangguk. "Selama kamu hidup sengsara, mereka hidup dari uang perusahaan Papa. Uang yang seharusnya menjadi masa depan kamu." Naila mengepalkan tangan, paku emosinya menembus telapak. "Naila, kamu mau belajar bisnis? Kalau iya, Papa akan jadikan kamu bagian dari tim audit internal. Belajar langsung dari medan perang." Naila menatap ayahnya, syok. "Aku? Tapi aku baru mulai belajar." Arman tegas, "Dan kamu belajar cepat. Papa butuh mata jujur yang tidak terkontaminasi permainan kantor." Ratna menyentuh tangan Naila. "Kamu tidak hanya memulihkan hidupmu, Nak. Kamu akan mengembalikan kehormatanmu." Naila menutup laptop perlahan. Ia berdiri. Wajahnya berubah.
Bukan lagi Naila yang pernah menangis di jalan sambil menggendong Dava. Naila dingin, penuh tekad. Baik, Pak. Aku akan belajar. Aku akan masuk ke perusahaan. Ia menatap laporan dokumen, mata penuh bara. Dan aku akan bongkar semua kebusukan mereka. Hari itu Naila menyalakan api baru dalam dirinya. Tidak lagi jadi perempuan yang disiksa keadaan, tapi calon pemimpin muda yang akan mengambil kembali apa yang direbut darinya, bahkan jika itu berarti menghancurkan nama-nama besar di balik perusahaan keluarganya. Perjalanan balas dendamnya baru saja mulai. Kepulangan Naila bukan akhir penderitaan. Itu adalah awal dari perang keluarga yang sesungguhnya. Dan di balik pelukan itu, Ratna dan Arman kini bersatu untuk membalas semua yang telah merusak putri mereka. Ruang rapat lantai 12 dipenuhi suara bisik-bisik. Para manajer senior memandang seorang gadis muda yang baru masuk, Naila, seolah ia hanyalah beban. Manajer Dini, jadi ini anak yang dulu kabur dari rumah itu. Perusahaan bukan tempat penitipan anak. Manajer Darto, hati-hati saja, dia cuma numpang nama ayahnya. Paling 2 hari sudah menyerah. Naila mendengar semuanya, tapi ia tersenyum kecil. Ia datang bukan untuk mengemis tempat, tapi merebutnya. Ayahnya, Pak Arman, masuk ke ruangan. Pak Arman dingin. Kau mulai di divisi keuangan, tanpa keistimewaan. Tak ada toleransi jika gagal. Saya tak minta toleransi, Pak, hanya kesempatan. Ayahnya melirik. Ada getir sekaligus bangga yang ia sembunyikan. Hari kedua, Naila menerima setumpuk laporan yang sengaja dibuat kacau oleh salah satu supervisor, Bu Mirna, yang merasa posisinya terancam. Bu Mirna tersenyum palsu. Ini laporan bulan lalu, rapi kok, kamu tinggal tanda tangan. Naila membuka berkas. Angka-angka tak sinkron, ada manipulasi pajak, bahkan beberapa transaksi fiktif. Naila memandang tajam. Bu Mirna, kalau ini saya tanda tangani, saya bisa dipenjara. Ah masa? Kamu kan anak bos, mana mungkin dipenjara? Naila menutup map itu keras-keras. Suara tamparan kertas menggema. Justru karena saya anak bos, saya tak akan membiarkan siapapun merusak nama keluarga saya. Bu Mirna terdiam. Aura Naila berubah. Dingin, tegas, menghantam. Malam itu, Naila bekerja sendirian. Semua karyawan sudah pulang, hanya suara AC dan detak jam. Ia memetakan manipulasi data, mencocokkan bukti transfer, menghitung ulang pajak. Tangan gemetar, mata perih, tapi tekadnya membakar. Pukul 1.47 dini hari, telepon kantor berdering. Naila mengangkat. Suara pria misterius, "Kau terlalu banyak tahu, berhenti menggali laporan itu." Telepon terputus. Naila menelan ludah, ada yang takut ketahuan. Tapi ia justru tersenyum. Berarti aku ada di jalur yang benar. Pagi hari, Naila masuk ruang rapat membawa berkas tebal. Para manajer bingung melihatnya masih hidup apalagi bekerja. Naila tenang, dingin. Ini hasil audit pribadi saya. Ada 2,4 miliar rupiah yang hilang dalam 7 bulan terakhir. Semua terkejut. Bu Mirna pucat. Pak Arman, siapa pelakunya? Naila meletakkan nama-nama di meja, lengkap dengan bukti. Semua orang yang Anda percayai, Pak. Ruang rapat berubah seperti pengadilan. Para manajer saling pandang dalam panik. Pak Arman gemetar, lirih. Bagaimana kau bisa secepat ini? Naila, karena saya pernah hancur, Pak. Dan orang yang pernah hancur bekerja lebih keras dari siapapun. Pak Arman menunduk, menahan haru dan rasa bersalah karena dulu membiarkan Naila pergi. Setelah skandal itu terungkap, perusahaan gempar. Para manajer yang dulu meremehkan, kini diam, menunduk bila Naila lewat. Di ruangan, seseorang mengetuk pintu. Naila, mulai hari ini kau akan memimpin tim audit. Perusahaan butuh orang yang tidak bisa dibeli. Naila tertegun.
Dava yang tertidur di pangkuannya bergerak kecil. Naila pelan, "Terima kasih, Ayah, tapi saya belum selesai. Masih banyak lubang di sistem perusahaan ini." "Itu sebabnya, perusahaan ini butuh kamu." Naila memandang jendela tinggi gedung itu. Kota terlihat seperti medan perang yang menantangnya. Dalam hati, "Aku tidak datang untuk mencari tempat. Aku datang untuk merebut kembali hidupku." Ruang kerja lantai 12 dipenuhi cahaya redup dari jendela besar. Naila duduk memandangi file di mejanya, surat penawaran proyek raksasa Golden Tower. Namun ada hal aneh. Nominal pengeluaran membengkak, dokumen audit hilang, dan nama Karina muncul terlalu sering. Naila menggeram pelan. "Apa yang kau lakukan, Karina?" Ia mengklik folder rahasia yang baru ia temukan. Di dalamnya, rekaman CCTV. Karina bertemu pejabat proyek, menyerahkan koper hitam penuh uang. Di sisi Karina, Azam. Nafas Naila membeku. Darahnya mendidih. "Naila, jadi kalian berdua kerjasama untuk menjatuhkan ayahku dan mencuri proyek ini." Suara langkah tumit tinggi terdengar di belakangnya. Karina muncul dengan senyum licin seperti ular betina berpakaian rapi. Karina menyeringai. "Kau terlihat pucat, Naila. File terlalu berat untuk otakmu?" Naila menatapnya tanpa kedip. "Berapa banyak yang kau bayar pejabat itu? 5 miliar? 10? Kau tahu terlalu banyak." Karina mendekat, matanya tajam seperti mata predator. Karina berbisik, penuh racun. "Proyek ini milikku. Ayahmu sudah tua, perusahaannya butuh darah baru. Kau cuma sampah masa lalu." Naila mengekal tangan, namun suaranya tetap tenang, seram. "Sampah bisa dibakar, tapi kau tikus. Tikus hanya cocok disembelih." Karina terdiam, tak menyangka Naila membalas seganas itu. Azam muncul sambil membawa map dokumen, jelas gelisah. Karina, kita harus pergi. Direksi mau." Karina menampar Azam. "Diam. Semua ini berantakan gara-gara mulutmu." Naila tersenyum kecil. "Menarik sekali. Ternyata rencana kalian tidak serapi yang aku kira." Azam mendekat ke Naila. "Naila, dengar. Ini cuma bisnis. Kau jangan ikut campur. Kau mencuri dari perusahaan ayahku, membayar pejabat, memalsukan dokumen. Itu bukan bisnis, itu kriminal." Azam mencoba meraih tangan Naila. "Kita pernah punya masa lalu." Naila menepis kasar. "Masa lalu itu sudah mati waktu kau lempar aku dan anakmu ke jalan." Azam terdiam. Karina menatapnya dengan jijik, seolah Azam adalah boneka murahan. Naila membuka laptopnya. Ia menekan tombol. Di layar muncul rekaman Karina dan Azam menyusun rencana suap lengkap dengan suara jernih. Karina langsung pucat. Apa yang kau lakukan?" "Membuat kalian panik." "Kau gila, Naila. Itu rekaman ilegal. Kalian mencuri proyek 3,2 triliun. Percayalah, aku bisa jadi jauh lebih ilegal daripada kalian." Naila berdiri. Matanya gelap, suara rendahnya membuat bulu kuduk berdiri. "Kau ingin perang? Baik. Ayo perang, Karina." Karina berusaha menjaga wibawa. "Kau pikir ayahmu akan percaya padamu? Perusahaan ini beroperasi karena koneksiku. Direksi menghormatiku. Kau cuma anak kecil yang baru pulang setelah gagal jadi istri." Naila mendekat. Langkahnya pelan, tatapannya menusuk seperti belati. "Kau tahu apa bedanya kau dan aku? Apa? Kalau kau jatuh, tak ada yang peduli. Kau sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada suami, tidak ada siapa-siapa." Karina terdiam, wajahnya mengeras. Naila mendekat, suara rendah. "Tapi kalau aku jatuh, ayahku, ibuku, seluruh perusahaan dan Dava, mereka akan bangkit bersamaku." Karina menggertakkan gigi. "Kau tidak akan menang. Salah besar. Aku sudah menang sejak kau menganggapku lemah."
Setelah mereka pergi, Naila menghubungi seseorang di ponselnya. "Pak Randy, bersiap. Kita jalankan operasi tikus emas. Cadangkan semua data dan aktifkan akses darurat. Malam ini, kita giring mereka ke jurang." "Baik, Bu Naila, tim sudah siap." Naila menutup telepon. Ia menatap gedung perusahaan ayahnya dari jendela. Naila monolog, suara dingin. "Kalian tidak hanya menyakiti aku, kalian menyentuh keluargaku, dan aku tidak membiarkan siapapun selamat setelah melakukannya." Ia tersenyum sinis. "Selamat tinggal, Karina. Azam, persiapkan neraka kalian." Ruang rapat direksi hari itu terasa berbeda. Lampu-lampu kristal memantul seperti bilah pisau, dingin dan mengancam. Seluruh direksi telah duduk, wajah tegang, curiga, menunggu sesuatu yang besar. Pak Arman duduk di kursi utama. Naila berdiri di tengah ruangan, wajahnya tenang, tapi mata menyimpan badai. Pintu terbuka. Karina masuk dengan gaun formal mahal, percaya diri seperti ratu. Di belakangnya, Azam, wajah sombong, seolah dunia miliknya. Karina menyeringai sinis melihat Naila. "Kau yakin ingin memanggil rapat sebesar ini hanya untuk omong kosongmu, Naila?" Naila dingin. "Tenang saja, aku tak akan lama. Hanya butuh beberapa menit untuk menghancurkanmu." Azam tersentak kecil. Karina mengangkat alis, meremehkan. Naila menekan remote. Layar besar di dinding menyala. Slide pertama muncul. Aliran dana tidak wajar. Proyek Golden Tower. Direksi mulai berbisik. Karina tetap tersenyum. "Kau belum paham cara kerja bisnis besar. Itu hal biasa." "Sabar, Bu Karina. Itu baru pembukaan." Naila menampilkan grafik transfer uang miliaran rupiah. Nama penerima, Azam Pratama. Direksi serentak terperangah. "Azam? Kenapa dana proyek masuk ke rekening pribadi mekanik bengkel?" Azam berdiri panik. "Tidak, itu bukan milik saya. Itu... Naila memotong dengan tajam. "Itu uang korupsi dari Karina." Karina membeku, senyumnya runtuh. "Naila, tuduhanmu gila. Ini pencemaran nama baik." Bagian terbaiknya belum keluar. Naila membuka file baru. Terdengar rekaman suara. "Azam, uangnya kau simpan dulu di rekeningmu. Direksi tidak akan mengecek orang kecil. Setelah proyek cair, kita tarik semuanya kembali." Seluruh ruangan membeku. Azam pucat seperti kain kafan. Karina menggigil. Matanya membara seperti binatang terjebak. "No, itu rekaman palsu." Naila menatapnya tajam. "Kalau palsu, kenapa suara tangismu di akhir rekaman sama persis?" Rekaman bersambung. Karina, suara pelan panik. "Kalau proyek ini gagal, kita mati, Zam." Direksi menatap Karina seperti melihat penjahat kelas kakap. Naila menampilkan bukti berikutnya. Email milik Karina berisi fitnah untuk menjatuhkan direktur lain, permintaan dana ilegal, pesan ancaman pada pejabat pemerintah, screenshot percakapan Karina Azam tentang menghapus dokumen legal. Direksi terperangah, beberapa memukul meja gemas. "Karina, ini kriminal. Kita bisa dipenjara karena ini." Karina memukul meja keras. Karina berteriak. "Itu fitnah. Kalian semua bodoh jika percaya Naila." Naila melangkah mendekat. Setiap langkah seperti pukulan. Naila pelan, sadis. "Kau terlalu yakin bisa menyembunyikan jejak. Tapi kau lupa, aku bukan Naila yang dulu." Karina menatap Azam, matanya penuh kebencian. "Ini semua salahmu. Kau yang simpan uang itu. Kalau bukan karena kelalaianmu." Azam panik. "Aku cuma ikut perintahmu. Kau yang suruh aku ambil uang itu. Kau yang..." Karina menjerit. "Diam, kau sampah. Kau hanya alat." Direksi menatap mereka seperti sirkus tragis. Naila senyum tipis. "Jadi kalian saling menjual satu sama lain? Bagus, lebih mudah bagiku." Naila menampilkan rekaman CCTV. Karina menyerahkan koper hitam ke pejabat proyek. Wajah Karina berubah mati. Karina berbisik, "Naila, tolong, jangan lakukan ini." Naila dingin membeku. "Kau mempermainkan keluarga salah. Kau mencuri dari perusahaan ayahku. Kau membuat aku dan anakku hidup di jalan." Nafas Naila berubah berat. Tidak ada kata maaf untuk itu. Ia menekan tombol terakhir. Kontrak pemecatan otomatis muncul di layar.
Pak Arman berdiri. Karina Wijaya, Azam Pratama. Mulai detik ini, kalian diberhentikan secara tidak terhormat, dan perusahaan akan menyerahkan seluruh bukti pada pihak berwajib. Azam jatuh terduduk. Karina menjerit histeris. Neila, kau akan menyesal. Neila menatap dengan mata yang sepenuhnya berubah predator. Aku sudah terlalu lama menyesal. Sekarang, giliranmu. Ruang lobi kantor berubah seperti medan eksekusi. Karyawan berkerumun. Wajah-wajah mereka penuh rasa ingin tahu, bercampur ketakutan. Isu Azam dan Karina sudah meledak, tapi tak ada yang menyangka harinya akan sebrutal ini. Lift terbuka. Azam keluar dengan wajah penuh keringat. Setelan rapi kini tampak kusut seperti penjahat buronan. Di belakangnya, 4 petugas kepolisian mengikuti dengan langkah berat. Karyawan berbisik tajam. Dia datang, itu dia si laki-laki murahan. Pacaran sama manajer demi naik status, malah ketangkep korupsi. Hina banget. Azam panik, ia mencoba kabur ke arah pintu darurat. Azam, berhenti. Tapi Azam tak peduli. Ia berlari, hampir terjatuh, napasnya tercekik. Sampai. Tangannya ditarik keras oleh polisi. Bahunya membentur dinding. Azam teriak histeris. Lepaskan, ini salah, kalian ditipu, Naila menjebak. Buk. Polisi mendorong wajahnya ke lantai marmer dingin. Kau menerima dana gelap miliaran ke rekening pribadimu, diam. Azam meraung. Air mata bercampur ingus mencemari lantai kantor yang dulu ia banggakan. Sementara itu, karyawan mengangkat ponsel, merekam, menertawakan. Karyawan, hidup itu lucu ya, kemarin sok jagoan di bengkel, hari ini diseret kayak hewan. Azam menatap mereka, penuh kebencian dan ketakutan bercampur. Polisi memborgolnya dan menyeretnya keluar, setiap langkah seperti pukulan ke harga dirinya yang sudah hancur. Karina sedang di ruangannya, menutup wajah dengan tangan gemetar. Ia tahu waktunya habis. Pintu dibuka paksa. Ratna dan tim audit masuk dengan ekspresi dingin. Ratna, dingin tanpa emosi. Karina Wijaya, Anda resmi dipecat. Semua akses dinonaktifkan. Anda akan ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Karina berdiri, wajahnya memucat seperti kain mayat. Bu Ratna, jangan begini. Saya punya alasan. Azam memaksa saya. Lucu, koruptor selalu menyalahkan orang lain. Karina mencoba meraih tangan Ratna, tapi Ratna mundur. Dan jangan sentuh saya, tangan Anda kotor. Karina terisak. Kaki lemas. Ia jatuh berlutut di depan semua staf unit keuangan. Tolong jangan bawa saya ke kantor polisi di depan mereka. Saya mohon, saya punya keluarga. Saya... Auditor, kau tidak memikirkan keluarga saat mencuri uang perusahaan, Bu Karina? 2 petugas keamanan masuk. Mereka menarik lengan Karina. Silahkan ikut. Karina berontak. Jangan rekam aku, jangan. Terlambat. Semua karyawan sudah mengangkat HP. Karyawan. Cie, ibu manajer elegan yang katanya paling bersih, ternyata maling. Wah, trending nih hari ini. Karina digiring keluar kantor. Tubuhnya gemetar, makeupnya luluh, martabatnya terkoyak seperti kain lap. Di lobi, ia melihat Azam diseret oleh polisi. Azam juga melihatnya. Keduanya saling tatap. Tatapan 2 manusia yang sadar mereka tenggelam dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Azam mendesis. Ini semua salah kamu. Karina balik berteriak putus asa. Kalau kamu nggak tamak, kita nggak akan sejahanam ini. Polisi memisahkan mereka. Keduanya diseret ke mobil tahanan yang berbeda. Di luar, wartawan sudah menunggu. Puluhan kamera, puluhan mikrofon. Benar Anda selingkuh dengan Azam untuk akses proyek? Benarkah pencucian uang ini dilakukan sejak setahun lalu? Bagaimana hubungan Anda dengan ayah Naila?
Karina menjerit seperti hewan diseret ke jagal. Di lantai 10, Naila berdiri di balik kaca besar. Mengamati, tidak tersenyum, tidak menangisi, hanya memandang dengan dingin. Ratna berdiri di sampingnya. Sudah selesai, Nak. Mereka jatuh. Naila menegakkan kepala. Naila, tenang tapi mematikan. Belum, Ibu, mereka baru jatuh. Sekarang biar hukum yang menggilas. Iya, jawab Bu Ratna. Biarkan hukum yang akan menentukan nasib mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.